Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bersekutu dalam persekutuan ibadah minggu ke-6 Prapaskah. Persekutuan kita pagi ini kiranya menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini adalah Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Jemaat Tuhan, sebelum memasuki ibadah, mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri menyambut kehadiran Allah dengan firman-Nya. Mari kidungkan pujian, mengagungkan nama-Nya yang kudus. Dikasihi Tuhan, kita tahbiskan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Yang demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah
kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Pengakuan dosa kita ucapkan silih berganti dari Mazmur 51 ayat 3-9. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi bersih, bertahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah bagi kita berdasarkan firman Tuhan ini. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka kita membutuhkan tuntunan untuk menjalani hidup gumul juang kita di pekan yang akan datang. Karena itu marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita sesuai sabda guna dharma di hari ini. Terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari ibu bapak saudara kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari bersaat teduh. Puji syukur kami persembahkan di hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Kami bersama-sama saat ini akan belajar
dari firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami akan membaca Alkitab, lalu kepada kami dijelaskan oleh hamba-Mu, kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Dan Bapa, hamba-Mu yang akan bicara, pakailah dia untuk memperkatakan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab dari Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku pengantar perjanjian lama 1, Taurat dan Sejarah, yang merupakan hasil kerja bersama dari D.A. Hubert, W.S. Lasser, dan V.W. Bush, mereka menuliskan terkait dengan beberapa hal yang bisa kita lihat terkait dengan kitab-kitab dalam perjanjian lama, secara khusus kitab Taurat dan juga kitab sejarah. Nah, menurut catatan mereka di dalam buku ini, Ibu Bapak Saudara, kitab Imamat yang dalam bahasa Ibraninya ya, itu berjudul Wayikra yang artinya dan ia memanggil, sebenarnya merupakan sebuah tulisan yang berisikan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana umat harus menjaga akan kekudusan mereka. Dan ini bicara tentang apa? Bicara tentang praktek ibadah. Jadi tugas-tugas para imam, kemudian juga segala kelengkapan
dalam bait Allah atau waktu itu dalam kemah suci, ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan sikap dan perilaku atau cara-cara hidup yang benar sebagai umat Allah. Yang dikatakan sebagai cara-cara yang benar untuk menyembah Allah. Mengapa aturan-aturan ini harus diberikan, Ibu Bapak Saudara? Karena tentu saja umat Tuhan tidak hanya akan ada di Gunung Sinai, tempat Allah memberikan firman-Nya, tetapi juga umat Tuhan mereka akan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, ya, tanah perjanjian yang sudah diikat atau dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Bukan hanya di situ mereka, tetapi mereka harus ada di sana, di tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu, Ibu Bapak Saudara, yang ada bukan hanya mereka, tetapi juga ada bangsa-bangsa di sekitar mereka yang punya perilaku kehidupan, punya kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Dan karena itu, Ibu Bapak Saudara, mereka harus diberikan pedoman untuk mereka tahu bagaimana mereka harus menjalani hidup beribadah mereka, baik secara ritual keagamaan maupun secara aktual, praktek hidup hari demi hari. Dan kalau kita lihat, maka tulisan dalam kitab Imamat itu dia punya dua penekanan. Penekanan yang pertama, Ibu Bapak Saudara, adalah bicara tentang kados, ya, atau kekudusan, ya, dan kados, yaitu kudus, ya. Yang pertama itu, ya, kados itu atau kekudusan itu bicara tentang bagaimana dosa dapat disingkirkan sehingga orang dapat menjadi kudus. Dan itu kita temukan dalam Imamat 1 sampai 16. Sedangkan tema kedua bicara tentang kudus, yaitu bicara tentang bagaimana orang dapat memelihara kekudusan yang penting untuk bersekutu dengan Allah yang kudus. Dan bagian itu, Ibu Bapak Saudara, bisa kita jumpai dalam Imamat 17 hingga Imamat 26. Dan salah satunya adalah bagian pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Imamat 17 sampai 26 itu kerap kali disebut sebagai hukum kekudusan. Ya. Tetapi sebenarnya bagian ini dari Imamat pasal 17 sampai Imamat pasal 26 sebenarnya mau bicara tentang kumpulan prinsip hidup untuk umat Allah yang dipanggil menjadi kudus. Saya ulang, Imamat 17 sampai Imamat 26 sebenarnya merupakan sebuah kumpulan prinsip-prinsip kehidupan untuk umat Allah yang dipanggil menjadi kudus. Jadi mereka kudus karena Allah yang kuduskan mereka. Dan mereka butuh prinsip hidup supaya mereka bisa memperlihatkan diri mereka sebagai umat kudus, kepunyaan Allah sendiri. Dan dari tulisan-tulisan yang ada dalam Imamat 17 sampai 26, 4 diantaranya dalam pasal 19 menjadi bagian perenungan kita. Mari lihat Ibu Bapak Saudara di bait atau ayat yang pertama dan kedua. Dia katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini mau mengatakan apa? Ini mau bicara tentang bahwa dasar
pemahaman mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip hidup itu adalah karena mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka. Dan kalau ditelisik lebih dalam, kenapa harus jaga hidup kudus? Mereka manusia. Kita sering bilang, loh kita manusia bisa berdosa. Tapi dikatakan di situ, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Jadi, alasan utama kenapa umat Tuhan harus hidup kudus. Karena Tuhan yang disembah adalah kudus. Clear? Jadi Ibu Bapak Saudara, poin pertama dalam perenungan kita di saat pagi hari ini, kalau dikatakan bahwa kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, kita harus memelihara hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Why? Kita tidak bisa katakan, loh kita manusia masih bisa buat dosa dan segala macam. Oke. Tapi jelas bacaan Alkitab kita katakan kita harus hidup benar karena Allah kita adalah Allah yang benar. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Allah, maka kekudusan hidup menjadi syarat mutlak sebagai anak-anak Allah. Poin pertama. Selanjutnya kita lihat hidup kudus itu seperti apa dalam bagian bacaan kita. Lihat ayat 3. Menarik loh Bapak Ibu ayat 3 itu. Kenapa? Lihat ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Oke? Nggak cukup sampai situ. Lihat kalimat selanjutnya masih di ayat 3. Dan memelihara hari-hari Sabatku. Lihat, ya. Pertama dikatakan setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ayahnya dan ibunya. Dan disejajarkan, kalau kita mau lihat ini kan berarti prinsip yang sejajar. Menyegani, menghormati ibu dan ayah disejajarkan dengan apa? Memelihara hari-hari Sabatku. Why? Mari buka yuk Keluaran pasal 20. Kita buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Ayat 12. Kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, ketika dalam prinsip hidup umat Tuhan ini ada kesejajaran antara menyegani orang tua, menghormati ayah ibu dengan memelihara hari Sabat, mau dikatakan dua hal. Pertama, bahwa itu dalam rangka orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Orang tua menjadi personifikasi dari kehadiran Allah bagi anak-anaknya. Di mana apa yang dikatakan orang tua, pengajaran yang disampaikan orang tua, apa yang dinasihatkan oleh orang tua, dilihat sebagai bagian dari pengajaran Tuhan bagi umatnya. Dan ketika mereka hidup menghormati orang tua, mentaati orang tua, maka itu berarti juga mereka menghormati dan menghargai Allah yang diwakili oleh orang tua. Makanya dalam Keluaran tadi dikatakan apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Lanjut umur bicara tentang tahun-tahun kehidupan, bicara tentang berkat Tuhan, bicara tentang keselamatan yang Tuhan beri lahir dan batin. So,
Yang pertama, prinsip hidup pertama. Kalau tadi kita lihat kenapa kita harus kudus. Maka yang kedua, prinsip hidup pertama untuk menjadi umat yang kudus adalah menghormati Tuhan Allah dan juga menghormati orang tua kita. Menghormati Tuhan Allah diperlihatkan dengan memelihara hari-hari Sabat. Ya, artinya ada mengutamakan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan Allah, menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan Allah. Dan juga menghormati akan orang tua dan pengajaran mereka. Itu prinsip hidup pertama. Prinsip hidup kedua ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, jelas ya. Tadi saya sudah katakan, umat ini mereka tidak hanya akan tinggal di Gunung Sinai, tapi mereka harus kemana? Mereka harus ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang juga di dalamnya ada mereka orang-orang yang tidak kenal Allah, yang punya praktek hidup yang berbeda dengan mereka, termasuk apa yang dipercayai pun berbeda. Dan seperti halnya pengaruh itu, pemahaman pengaruh itu bisa membawa pengaruh besar bagi hidup seseorang. Maka diingatkan dalam bacaan kita ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Mereka dilarang untuk menyembah berhala. Why? Kenapa? Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu ingat ya, peristiwa ketika Allah memberikan hukumnya kepada Musa, 10 hukum Tuhan, toh? Dasatita toh? Waktu nunggu orang Israel ngapain? Ayo, buat patung. Rasanya gile gak tuh? Ya kan? Baru ngerasain Tuhan memelihara, lepaskan mereka dari orang-orang Mesir, lepaskan mereka dari perbudakan, bawa mereka melewati laut terberau, ya. Musuh mereka tenggelam di laut terberau. Gara-gara lama nunggu Musa gak sabar. Buat apa mereka? Anak lembu, Neng. Keren gak tuh? Mantep kan? Jadi gak heran. Gak heran. Pertamanya Tuhan udah bilang apa? Jangan membuat bagimu berhala, dewa tuangan. Jangan dikatakan, apa tuh? Berpaling kepada berhala. Jelas. Wong pertama kali aja kok udah buat anak lembu emas. Aduh, untung Tuhan tuh bukan kita. Ya kan? Gile, beneran dah. Untung Tuhan tuh bukan kita. Jadi gak heran Bapak Ibu, kalau kemudian prinsip hidup utama kedua adalah jangan kamu berpaling pada berhala dan membuat dewa tuangan. Akulah Tuhan. Dengan ayat ini, Tuhan Allah mau tegaskan bahwa kamu adalah umat Tuhan. Kamu adalah milik Tuhan. Dan semua yang kamu peroleh adalah karena Tuhan Allah. Dan karena itu, tidak ada tempat untuk berhala-berhala. Itu prinsip hidup yang mengawali akan minggu kita, minggu kerja kita di sepekan ke depan ini. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, apakah firman Tuhan ini masih relevan untuk kita? Yes, that's it. Sangat relevan. Kenapa? Perintah hidup baru kita tadi kata kenapa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita adalah umat Tuhan masa kini. Dan perintah ini, tuntutan untuk hidup benar kudus di hadapan Tuhan adalah juga tuntutan hidup di masa kini. So, apa yang menjadi relevansi firman Tuhan ini bagi kita?
Pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kapanpun kita hidup, sepanjang kehidupan yang Tuhan beri, sepanjang nafas masih dikandung badan, maka tuntutan untuk hidup benar di hadapan Tuhan menjadi syarat mutlak untuk kita memperoleh berkat karunia dari Tuhan. Yang pertama. Kedua, renungan firman Tuhan kita mengatakan bahwa menghormati Tuhan Allah juga menghormati orang tua disejajarkan di sini. Artinya bahwa umat Tuhan kita semua diajarkan, kembali diingatkan. Kalau orang Ambon bilang dengar-dengaran for papa mama, dengar-dengaran pada opa oma. Karena apa? Supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. So kalau kita mau diberkati hidup kita dalam Tuhan, maka prinsip yang pertama ada. Mari lakukan kebenaran firman dalam hidup kita. Mari prioritaskan dia, beri waktu untuk kita bersekutu dengan dia. Beri kita waktu, beri diri kita waktu juga untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan, saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan beri kuping kita, ingatan kita, hati kita untuk terus untuk memelihara, untuk terus mengingat dan juga melakukan apa yang orang tua kita ajarkan bagi kita. Dan ketiga, Ibu Bapak Saudara, hati-hatilah dengan berhala-berhala masa kini. Kalau kita katakan kami nggak buat patung Bu Pendeta ya, tapi segala sesuatu yang membuat kita tidak memprioritaskan Tuhan, nah itu menjadi berhala bagi kita. Ketika misalnya karena berhubung kita masih live streaming, aduh malas Bu Pendeta, maunya enak jalan-jalan aja deh daripada ibadah. Nah, itu kita sudah menjadikan jalan-jalan, menjadikan berlibur sebagai sebuah, katakanlah sebagai sebuah berhala bagi kita. Kalau misalnya bilang, ayolah ya, kita ibadah dulu yuk, kita ini dulu yuk, gak sempet, waduh. Kalau Tuhan bilang, aku juga gak sempet kasih kau hidup, gimana dong? Ya kan? Kalau Tuhan Yesus bilang, iya aku juga gak sempet kasih kau berkat, gimana dong? Ya kan? Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita diingatkan, hati-hatilah dengan berhala-berhala masa kini. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan Allah. Entahkah keinginan kita, entahkah kemauan kita, entahkah keluarga, entahkah pekerjaan, entahkah pacar kita, apapun itu. Segala sesuatu yang kita tempatkan lebih prioritas daripada Tuhan. Itulah berhala masa kini. Dan berhati-hatilah karena Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Mari jalani minggu Prapaskah ke-6 ke depan ini dengan sebuah kerinduan, komitmen untuk saya mau hidup benar dan kudus karena saya adalah umat Tuhan dan saya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Merespon akan firman Tuhan ini, mari Ibu Bapak Saudara kita kidungkan Kidung Jemaat 365C bait 1 dan 5. Pakailah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di saat pagi hari ini Tuhan. Ketika kami akan memulai waktu penghayatan masa Prapaskah kami di minggu ini Tuhan, maka biarlah karya Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup akan mendorong kami untuk dengan semangat bukan hanya berkomitmen hidup dalam kekudusan karena kami adalah umat-Mu, tetapi semua itu juga merupakan bagian dari ungkapan syukur kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah selesai bicara, tapi kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus akan terus bicara dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan akan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Bapak Simbolon, kami berdoa untuk Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yulia Napitupulu, Bung Refli Mailoa, pun juga dengan Bapak Yoel di Malau, Ibu Lulu Kupa, juga Ibu Audrey Saertian, Bapak Frederick Saertian, Bapak Benyamin Suma. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka semua. Dan biarlah Tuhan, ketika Tuhan izinkan mereka bergumul dalam sakit, maka kekuatan dan keteguhan iman tetap Tuhan beri bagi keluarga mereka untuk merawat, mendampingi, dan memberikan cinta kasih dalam perawatan dan pendampingan mereka Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan menghadapi pergumulan yang ada saat ini. Bapa, kami juga mau berdoa, menyerahkan akan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Berkenanlah Bapa, kuatkan mereka di tengah-tengah pergumulan yang ada, sehingga sungguh mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan selalu. Ketika kami berdoa saat ini, kami juga ingat dengan proses perizinan gedung yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami. Tuhan buka jalan yang terbaik, sehingga sungguh Tuhan, orang-orang Tuhan siapkan, jalan Tuhan persiapkan, dan kami boleh bergerak untuk dapat memperoleh tanda tangan, dan juga semua yang kami butuhkan Tuhan siapkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk rencana sunatan massal esok hari, biarlah semua
kegiatan ini akan berlangsung dengan baik, sunatan massal boleh berlangsung dengan baik, dan gerejamu boleh hadir menjadi garam dan terang, dan boleh diterima di tengah-tengah masyarakat di sini untuk menghadirkan cinta kasih Allah bagi saudara-saudara kami di tempat ini. Berkati semua pihak yang terlibat dalam sunatan massal esok hari ya Bapa. Dan kiranya semua berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk panitia, Paskah dan utus sambut. Tuhan tolong mereka dalam upaya mereka mempersiapkan kedua acara, baik Paskah maupun utus sambut. Tuhan berkati segala upaya penggalangan dana dan perencanaan mereka untuk acara ini Tuhan. Biarlah semua berjalan baik, seturut sesuai kehendak Tuhan. Kami pun tetap mendoakan kerja karya dari panitia pembangunan. Dalam semua upaya mereka Tuhan berkati. Dan kiranya Bapa, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Ketika kami berdoa juga saat ini, kami mendoakan akan bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu pergumulan bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau tolong Presiden kami dengan seluruh jajarannya, pemerintah kami di kota Depok ini dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati, agar sungguh Bapa, kehidupan berbangsa bernegara kami dengan beragam warnanya akan senantiasa ada di dalam campur tangan Tuhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kami yang sudah hadir pada saat pagi ini melayani bersama, baik rekan-rekan diaken penatua, pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan multimedia, koster, dan semua jemaat-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah, baik di sini maupun di rumah masing-masing. Biarlah damai dan sukacita mengalir selalu, dan pelayanan kami jadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk persembahan pada hari Minggu ini ada 2 kotak, yaitu kotak ibadah hari Minggu seperti biasa, dan lalu satu lagi adalah kotak dana untuk Paskah dan utus sambut pendeta. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Keselamatanmu padaku telah Kau beri, hidup bahagia abadi. Jemaat, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Claudia Leona Huai yang telah melayani dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan karunia, senantiasa menyertai ibu dan keluarga dalam kehidupan hari demi hari. Serta bagi rekan-rekan diakan penatua, tim multimedia, pemandu pujian, pemain musik yang telah melayani dalam ibadah di hari ini, serta seluruh warga jemaat serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 19 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah rumah tangga. Ibadah keluarga gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 19 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 18 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pekat PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 11 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WA Grup Sektor Pelayanan, dan WAG Unit Misioner. Bidang 3, Gereja Masyarakat Agama-Agama. Sunatan massal. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa telah diadakan pertemuan antara Majelis Jemaat GPB Pancoran Rahmat dan Panitia Pembangunan Gedung dan Fasilitas Ibadah dengan Ketua RT 007, RW 012, Ketua LPM, Babinsa, Bimaspol Kelurahan Mampang, dan FKUB pada hari Senin 14 Februari 2022 di Gedung GPB Pancoran Rahmat tentang pelaksanaan sunatan massal untuk 7 anak yang akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Maret 2022. Waktu pukul 8 sampai dengan 13 WIB, tempat di Gedung Sebaguna GPB Pancoran Rahmat, Jalan Dayaguna 1, nomor 55 RT 7 RW 12, Kelurahan Mampang. Dalam kegiatan ini, GPB Jemaat Pancoran Rahmat turut memberikan bantuan dana dan material kepada panitia pelaksana sunatan massal. Mohon dukungan doa seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpbpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Tetap doa, ku inilah ke tempat
dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan Tuhan Yesus dan perlindungan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai ibu bapa saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.